Baik, saya Tegan Tiara. Saya akan menjelaskan mengenai alkaloid dan sifat-sifatnya, farmakologisnya, yang dimana di sini saya mengambil sumber dari NCBI, PubMed. Nah, untuk alkaloid yaitu alkaloid itu merupakan gugusan besar molekul yang merupakan senyawa sekunder dan kumpulan berbagai elemen dan biomolekul yang berasal dari asam amino atau dari transaminasi. Nah, alkaloid ini sangat beragam yang berdasarkan asam amino yang mengirimkan atom nitrogen dan bagian dari kerangkanya. Alkaloid ini berasal dari asam yang sama atau memiliki inti basa yang sama yang memiliki jalur biosintesis yang berbeda dan aktivitas biologis yang berbeda. Alkaloid berasal dari L-fenilalanin, L-tirosin, asam antranilat atau asetat, L-histidin, L-ornitin, asam nikotinat, dan L-lisin. Selain jenis alkaloid lainnya, itu alkaloid indol, propan, dan isoquinolin. Nah, untuk alkaloid itu biasanya banyak ditemukan di tumbuhan. Alkaloid ini merupakan gabungan senyawa kimia yang terbentuk secara alami yang biasanya terdiri dari atom nitrogen basa. Namun alkaloid juga dapat mengandung beberapa senyawa netral atau asam lemah. Nah, beberapa senyawa sintetis juga dapat dianggap sebagai alkaloid selain karbon, nitrogen, atau hidrogen. Alkaloid dapat mengandung sulfur dan jarang mengandung bromin, fosfor, atau klorin. Nah, terdapat tiga jenis alkaloid utama, yaitu alkaloid sejati, kota alkaloid, dan pseudoalkaloid yang dimana sifatnya itu berbeda-beda dan farmakologisnya juga berbeda-beda. Nah, untuk alkaloid sejati itu dari asam amino dan memiliki cincin heterosiklik yang mengandung nitrogen, yang dimana sifatnya itu sangat reaktif dan memiliki aktivitas biologis yang sangat kuat. Dapat membentuk garam yang larut dalam air dan banyak diantaranya bersifat kristal yang berkonjugasi dengan asam dan membentuk garam. Hampir semua alkaloid sejati itu memiliki rasa pahit dan padat, kecuali nikotin yang merupakan cairan berwarna coklat. Ini contoh alkaloid sejati, yaitu alkaloid pyrrolizidin, alkaloid propana, alkaloid pyrrolidin, itu L-ornitin. Prekursor asam aminonya L-ornitin. Nah, di sini juga alkaloid sejati, yaitu alkaloid ergot, alkaloid pyrroloindol, alkaloid indol, yang dimana prekursornya L-threonine, L-prolin, L-tryptophan, L-cyclin. Sini banyak sekali contoh-contoh alkaloidnya. Datu jenis Lalu jenis kota alkaloid yang dimana ini mengandung atom nitrogen yang berasal dari asam amino terapi, tapi bukan bagian dari sistem cincin heterosiklik. L-tryptophan dan L-tirosin itu merupakan prekursor utama untuk jenis alkaloid ini. Nah, lalu alkaloid semu, kerangka karbon dasar pseudoalkaloid ini tidak secara langsung berasal dari asam amino. Sebaliknya, pseudoalkaloid ini terhubung dengan jalur asam amino tempat pseudoalkaloid berasal melalui reaksi aminasi atau transaminasi dari prekursor atau postkursor asam amino. Nah, prekursor ini dapat berasal dari fenilalanin atau asetat, capsaicin, kafein, efedrin adalah contoh pseudoalkaloid yang sangat umum. Ini contohnya, yaitu terpenoid, sesquiterpena, fenil, piperidin, dan purin sebagai senyawa induknya. Lalu ada juga klasifikasi berdasarkan cincin, struktur cincin. Ini mana ada alkaloid kopana, ini mana di sini ada strukturnya. Alkaloid ini memiliki inti tropan atau kerangka C4N. Ini alkaloid ini banyak ditemukan dalam famili Solanaceae, yang mana berasal dari ornitin atau azotacetat. Nah, secara struktural, pirolin ini merupakan prekursor alkaloid jenis ini. Nah, lalu ada alkaloid pyrrolizidin yang strukturnya seperti ini. Inti pyrrolizidin ini ciri khasnya itu dari yang memiliki ciri khas dari kelompok alkaloid ini. Ini strukturnya lalu terdapat alkaloid piperidin
Yang mana inti piperidin itu merupakan sistem cincin dasar dari kelompok alkaloid ini. Senyawa monosiklus dengan inti C5N merupakan ciri penting alkaloid piperidin sejati. Di mana sifatnya itu ada bau yang merupakan ciri umum alkaloid piperidin. Senyawa ini akan menimbulkan neurotoksitas kronis. Lalu ada alkaloid quinolin yang jenis alkaloid ini mengandung inti quinolon yang diperoleh secara eksklusif dari kulit tanaman cinchona. Namun berbagai quinolina heteroaromatik sederhana juga diisolasi dari berbagai sumber laut. Yang mana ini strukturnya dan contoh kelompoknya itu quinconina, quinconidina, quinina, dan quinidin. Lalu ada alkaloid isoquinolin, di mana ini alkaloid yang sebagian besarnya itu terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi. Nah, contoh kelompok alkaloid jenis ini yaitu morfin dan kodein, yang dimana dapat menjadi farmakologisnya itu seperti antivirus, anti jamur, anti kanker, antioksidan, antispasmodik, dan penghambat enzim. Nah, morfin dan kodein merupakan alkaloid isoquinolin yang utama dan morfin dan kodein ini merupakan alkaloid isoquinolin yang utama. Yang keduanya berasal dari tirosin atau fenilalanin. Contoh strukturnya yaitu ini. Lalu ada alkaloid indol yang merupakan kelompok alkaloid terbesar yang strukturnya seperti ini. Lalu ada alkaloid steroid, yang dimana sistem cincin 1,2 siklopentana fenantrena yang merupakan menjadi ciri khas alkaloid jenis ini. Lalu ada alkaloid imidazol, struktur cincin imidazol yang menjadi ciri khasnya, yang sebelumnya dibuat pada tahap prekursor sehingga merupakan pengecualian dalam prosedur transformasi struktur. Lalu ada alkaloid purin, strukturnya seperti ini. Lalu ada alkaloid pyrrolidin, yang dimana inti pyrrolidin itu kerangka C4N, yang menjadi inti dasar alkaloid pyrrolidin. Lalu untuk aktivitas biologis alkaloid itu di mana alkaloid ini merupakan metabolit sekunder tanaman yang memiliki aktivitasnya itu aktivitas farmakologisnya yaitu antimikroba, stimulan, analgesik, antiemetik, antikoagulan, anti jerawat, dan antioksidan. Nah, ini aktivitas biologis alkaloid indol. Ini mana ada aktivitas antimikroba atau antiparasit. Contohnya itu vincristine dan vinblastine yang diisolasi dari tanaman tapak darah Ceroseus. Lalu ada aktivitas anti kanker dari alkaloid vinca, vincristine, dan vinblastine yang dapat juga digunakan sebagai agen kemoterapi dalam pengobatan kanker. Lalu ada efek anti-angiogenesis. Itu dapat menghambat proliferasi endotel kemotaksis dan penyebaran pada fibronektin tanpa memengaruhi fibroblast dan tumor limfoid. Lalu ada aktivitas antioksidan, aktivitas antihipertensi, contohnya resepin yang banyak digunakan sebagai agen terapeutik lini pertama dalam mengurangi tekanan darah pada hipertensi primer. Lalu ada pengobatan untuk sindrom antidyskinesia. Lalu ada penghambatan pengendapan lava tergetip atau agen anti-fouling. Lalu ada interaksi dengan reseptor serotonin manusia, contohnya itu bagetin, yang khususnya berinteraksi dengan 3 reseptor serotonin yang berbeda, yaitu 5-HT2A,
5-HT2C, dan 5-HT4. Lalu ada aktivitas antinasiseptif dan antiinflamasi, yaitu bagian tinju mampu menghambat sekresi sitokin dan antiinflamasi. Lalu ada efek imunomodulatori dan aktivitas antikoagulan dan aktivitas antivirus. Saya akan lebih fokus merujuk ke kodein, yang dimana saya ambil dari jurnal NCBI juga. Nah, untuk kodein itu atau metilmorfin adalah basa monoasam kuat, dan yaitu adalah obat perada nyeri, narkotik lemah, dan penekan batuk yang mirip dengan morfin dan hidrokodon. Nah, di mana sejumlah kecil kodein itu dapat diubah menjadi morfin di dalam tubuh. Nah, kodein itu mengikat reseptor di otak atau reseptor opioid yang penting untuk menyalurkan sensasi nyeri ke seluruh tubuh dan otak. Di mana kodein itu akan meningkatkan toleransi terhadap nyeri, mengurangi ketidaknyamanan, tetapi nyeri masih terasa oleh pasien. Selain mengurangi nyeri, kodein juga dapat menyebabkan sedasi, kantuk, dan pernapasan tertekan. Untuk itu efek sampingnya. Sehingga kodein sering dikombinasikan dengan acetaminophen atau aspirin untuk menghilangkan nyeri yang lebih efektif. Nah, untuk farmakologisnya itu kodein digunakan sebagai analgesik sentral, sedatif, hiponik, antinonsiseptif, antiperistaltik, dan juga direkomendasikan untuk tuberkulosis dan insomnia akibat batuk terus-menerus. Nah, untuk aktivitas farmakologisnya yaitu aktivitas anti-stres, yang dimana dari P. somniferum menghasilkan metabolit sekunder yang memiliki peran penting untuk pertahanan diri dalam biokimia tanaman. Lalu ada pengendalian nyeri kanker kronis, di mana kodein kontin itu pada pasien dapat menurunkan nyeri kanker, dan untuk memperkirakan kesetaraan dosisnya dengan kombinasi standar acetaminophen. Acetaminophen. Lalu ada aktivitas hepatotoksik, lalu ada aktivitas antinonsiseptif, di mana pemberian kodein glucuronida secara sentral itu akan dapat menunjukkan sifat antinonsiseptif dengan efek imunosupresif yang menurunkan dibandingkan yang kodein. Lalu ada aktivitas antitusif, yang dimana kodein 10, 20, dan 50 mg per kilo secara tergantung dosis itu dapat menekan batuk yang disebabkan oleh stimulasi. Jadi kodein itu banyak digunakan sebagai agen penyembuhan untuk berbagai macam penyakit yang dapat memiliki aktivitas analgesik sentral, yang sehingga dapat menjadi obat yang dapat meredakan nyeri pada pasien yang menderita kanker dan trauma kepala. Dan juga dapat direkomendasikan untuk mengatasi batuk yang tak henti-henti. Sekian dari saya tentang alkaloid dan sifat-sifatnya. Dan juga untuk struktur kodein, yaitu seperti ini. Kita lihat. Ini struktur kodein. Baik, sekian dari saya tentang kodein, dasar-dasar teorisnya, lalu sifat fisikokimianya, dan efek samping serta farmakologisnya.